Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai JavaScript dasar. Pengertian dari JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif. Dan di sini kita akan membahas beberapa konsep dasar dalam JavaScript, yaitu termasuk cara menyisipkan JavaScript ke dalam HTML, penggunaan alert, from, log, variable, tipe data, conditional statement, operator, array, dan looping. Di sini kita akan menggunakan tools yang bernama VS Code. Di sini aku udah buka VS Code dan mungkin langsung aja praktek konsep dasar dalam JavaScript-nya. Yang pertama ada JavaScript dapat disisipkan dengan HTML dengan dua cara, yaitu dengan cara internal dan eksternal. Nah, langsung aja buka VS Code-nya. Di sini aku udah buat file, udah buat folder dengan nama tugas JS. Nah, yang tugas JS. Di sini aku nambahkan lagi sebuah file dengan nama index.html. Nah, di dalam index.html ini untuk memasukkan sebuah scriptnya kan ada dua cara, secara internal dan secara eksternal. Kalau secara internal itu merupakan script yang ditulis langsung di dalam file HTML menggunakan text script. Nah, di sini aku udah ada filenya, udah ada sintaknya, jadi aku tinggal copy aja, aku pasang sini. Nah, kalau untuk sebuah internal dari internal JavaScript, jadi scriptnya tuh di dalam sebuah file HTML ini. Coba kita gunakan. Nah, dia berjalan nih, berhasil. Kan keluar nih alertnya. Halo, ini internal JavaScript. Nah, kalau untuk eksternalnya, kita perlu membuat file yang satu lagi yang bernama main.js. Nah, di sini kita salin aja sintaksnya. Kita pastikan di sini. Nah, ini. Nah, bedanya yang tadi internal dan eksternal. Kalau internal tadi kan tidak pakai SRC atau source kan. Kalau yang final eksternal ini memakai source. Nah, jadi source di sini ini maksudnya itu source itu dari mana itu? Di sini kan dari main.js. Nah, jadi untuk masukkan tampilan nanti ke dalam yang namanya sebuah ada dalam web nih, di dalam tampilan kalau ini kan sekarang kosong nih. Coba nih di save dulu ya. Nah, keluar dia kan external JavaScript example ya. Ini yang satunya. Nah, lanjut aja ya ke alert, from, dan log. Nah, tadi kan udah ada nih alert. Alert itu digunakan untuk menampilkan pesan pop-up kepada pengguna. Sedangkan from ini untuk digunakan meminta input dari pengguna. Jadi pengguna itu bisa memasukkan sebuah teks atau angka gitu kan dalam from ini. Di situ ada console log. Nah, untuk konsol ini digunakan menampilkan pesan di konsol browser. Nah, cara itu nih kalau untuk konsol log kita coba satu kali ya. Nah, mungkin yang pertama tuh alert nih. Kalau alert ini pesan alert, coba kita save, di situ kita jalankan sini. Ini pesan alert, keluar dia alertnya, pop-upnya.
Habis itu ada yang namanya prom. Nah, prom di sini kan prom. Nah, dia memakai let, memakai variabel let, variabel nama prom siapa nama Anda, dan alert di sini halo plus let-nya tadi, let variabel nama tadi kan. Nah, kita save, kita save. Jangan lagi sini. Nah, siapa nama Anda? Jadi dari sini bisa nih masukkan nih nama Dayat. Oke, halo Dayat. Nah, jadi nanti dia keluar pesan alert halo plus nama yang masih tadi gitu kan. Oke. Nah, untuk console log ini dia console log. Untuk console log, nah console log dia akan muncul di nih, di apa sih namanya, di tampilan konsol browsernya. Nah, nanti kan kita tadi tulis nih di console log ini adalah pesan log di konsol. Jadi nanti muncul di konsol browsernya adalah ini adalah pesan log di konsol. Habis itu lanjut, selanjutnya ada variabel. Variabel ada 3 nih, ada var, let, dan cons. Kalau var ini bisa diubah nilainya, dan let juga sama dengan var, yaitu bisa diubah nilainya. Sedangkan cons ini tidak bisa diubah nilainya. Jadi coba kita tes ya di sini. Var nih nama Dayat, alert halo plus nama kan. Kita save, kita jalankan di sini. Halo Dayat ya kan. Kalau misalnya kita pakai let, sama sih kalau let dengan var. Aduh. Nah, kita coba lihat. Nah, ini nanti muncul di konsol ini. Nih, umur saya 21 tahun. Ini kan. Inilah umur. Terus nama kan. Umur, nama saya Dayat, umur 21 tahun. Oke. Nih, nama saya Dayat, 21 tahun. Balik ya. Oke sih. Nah, lanjut lagi di konstanta. Nah, kita pilih. Nah, jadi di sini nanti akan muncul di konsol lognya Dayat 21 Pekanbaru. Nah, kalau konstanta ini kan tidak bisa diubah, sedangkan ini kayak umur kan, umur sama dengan 22 masih bisa diubah. Nah, coba kita save, bisa diubah nilainya gitu. Nah, jadi kan
22 nih, tadi kan 21 habis itu diganti dengan 22. Sedangkan untuk ini asal dari Bengkulu misalnya, dia error karena dia tidak bisa diubah, file konstanta itu tidak bisa diubah. Nah, lanjut ya ke tipe data. Nah, untuk tipe data ini tipe data string itu contohnya itu teks kan, kayak Pekanbaru, Dayat, Bengkulu ini merupakan tipe data string. Dan untuk number atau angka contohnya itu kayak nih, umur itu tipe data string, number atau angka. Nah, kalau untuk boolean itu kayak true dan false gitu kan. Nah, terus untuk array itu memang kumpulan nilai. Jadi nanti ada dalam kurung, kurung siku kan, ada number 1, 2, 3 gitu. Dan standar objek itu kumpulan pasangan kunci-kunci. Contoh itu nama, titik 2, Budi, umur, titik 2, 25 gitu. Itu merupakan objek. Oke, lanjut aja ke conditional statement. Nah, conditional statement digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya tuh ini. Nah, contohnya itu di sini kan kita punya variabel umur 18 kan. Nah, kalau conditional statement itu menggunakan if else, switch case, kayak bisa gitu kan. Nah, di sini nih jika umur lebih atau sama dengan 18, maka muncul pesan Anda dewasa di konsol log. Dan kalau selain itu atau di bawah 18 ini nanti muncul di konsol log Anda belum dewasa. Coba kita tes ya. Kan tadi Anda dewasa karena di sini kita memasukkan umur 18 dan syaratnya jika umur sama dengan 18 atau lebih, maka nanti pesan Anda dewasa ini akan keluar. Kalau tidak, maka Anda belum dewasa ini yang keluar. Coba kita buat sebagai 15. Nah, kalau kita buat 15, keluar pesan di konsol lognya itu Anda belum dewasa. Nah, habis itu lanjut ke namanya array. Nah, di dalam array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Contohnya itu nih, aku ada sintaksnya. Nah, di sini nih ada variabel buah dan banyak nilainya. Ada nilai kan ini nilainya nih, ada apel, mangga, pisang. Nah, kita panggil di konsol log dengan konsol log buah. Coba kita tampilkan. Nah, keluar nih apel, mangga, pisang. Kita coba dibuat nih di array jadi alert. Nah, ini kita hapus ya. Nah, alert buah. Nah, apel, mangga, pisang. Kalau untuk nampilan satu tuh saja kayak ini nih 0 gitu. Karena sebuah nilai ini ditentu dari 0. Kayak 0 itu apel, 1 itu mangga, 2 itu pisang gitu. Kalau ini nanti yang keluar, maka nanti keluar tuh string apel nih. Coba kita set. Nah, string apel yang keluar gitu. Kalau kita ganti 1 kan, 1 nanti mangga yang keluar gitu. Mangga. Nah, itu. Lanjut ada looping. Nah, kalau looping ini ada banyak, ada 4 nih di sini nih. Ada for loop of array, dan while loop, dan do while loop. Dah, pertama nih for loop yang digunakan untuk mengulang blok code sejumlah
jumlah tertentu ya. Nah, contoh itu kayak ini. Nah, for let i sama dengan 0, i kurang dari 5, maka i tambah 1. Nah, muncul pesan di konsol lognya nomor titik 2 ditambah dari i ini. Coba kita jalankan aja ya. Nah, dia nanti akan hitung nomor dari 0, kan ini sama dengan 0 kan, berarti dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dari kurang dari 5 ini. Itu untuk looping for loop. Nah, kalau untuk for loop of array menggunakan loop untuk mengakses dan memanipulasi setiap elemen dalam array. Contohnya itu seperti ini. Contohnya itu ada variabel buah dengan nilai apel, mangga, pisang. Nah, habis itu ada for-nya, ada for loop ya kan, for loop-nya. For let i sama dengan 0, 0 ini apel. Nah, i kurang dari buah dot length. Terus i tambah 1. Muncul pesan konsol buah i sama dengan, nah, coba kita jalankan aja ya. Nah, nanti ini muncul nih pesan apel, mangga, sama pisang. Nah, kalau untuk while loop yang berjalan selama kondisi tertentu terpenuhi ya. Contohnya itu let i sama dengan 0 while i kurang dari 5, konsolnya muncul lognya while loop tambah 1, i tambah 1. Nah, nanti muncul pesannya kayak gini nih, 0, 1, 2, 3, 4 bisa muncul pesan di konsolnya. Kalau untuk while loop dia mirip dengan while loop, tapi blok code dijalankan setiap sekali sebelum kondisi diperiksa kan. Dia contohnya itu kayak gini. Nah, let i dengan variabel i sama dengan 0. Do muncul pesan konsol do while loop tambah i. Itu kan dari 0 kan, dari 0. Terus i ini ditambah 1, berarti 0, 1, 2, 3 while i kurang dari 5. Jadi nanti muncul tuh sampai 4 ya. Kalau misalnya kita ganti sini 1, berarti nanti munculnya 4 juga, cuman jumlahnya itu tidak dari 0 lagi, tapi dari 1. Coba ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Kalau kita buat di sini 3. Nah, munculnya itu cuman 3, 4. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah penyampaian dalam menyampaikan materi. Mungkin segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.